Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke, terima kasih sebelumnya atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita membukanya dengan berdoa bersama-sama atau berdoa dalam hati deh ya. Silakan berdoa dalam hati, dimulai. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah kalau begitu ya anak-anak. Walaupun kalian sudah saling mengenal, untuk mengenal lebih lanjut lagi, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Silahkan. Mulai dari siapa? Kamu aja. Ya sudah, Bu, aku aja. Perkenalkan, nama saya Nabila dari 9B. Nama saya Sapa dari 9F. Nama saya Aira dari 9E. Baiklah anak-anak, pertemuan ini dinamakan dengan konseling kelompok. Apakah sebelumnya sudah mengetahui apakah konseling kelompok atau pernah mengikutinya? Belum, Bu. Oke, baiklah akan ibu jelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan masalah melalui dinamika kelompok. Nah, anak-anak dikumpulkan ke sini itu dengan tujuannya itu dinamika kelompok. Nah, ini yang dinamakan dengan dinamika kelompok. Dalam konseling ini, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya dan memberikan masukan kepada anggota lain dengan pembahasan yang sedang dibahas. Nah, ibu di sini bertindak sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota. Dan saya persilakan siapa dulu yang mau bicara tentang permasalahan dari diri kalian. Apa kalian sudah siap? Siap, Bu. Oke, sebelumnya dalam proses konseling ini ada asas-asas yang harus kalian ketahui dalam perbekaan ini. Nah, asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling ini tidak akan dibocorkan kepada siapapun terhadap orang lain yang di luar dari dinamika kelompok ini. Yang kedua, asas keterbukaan. Semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan masalahnya. Nah, setelah sesi yang saya sampaikan ini tuh, kalian akan membahas satu persatu permasalahan dari yang diri kalian. Nah, yang ketiga itu asas kesukarelaan. Setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan konseling ini. Yang keempat ada asas kenormatifan. Semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketika memberikan solusi untuk anggota yang lain, hendaknya sesuai norma yang berlaku. Yang kelima ada asas kegiatan. Semua anggota kelompok mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Yang keenam ada asas kemandirian. Semoga kalian setelah kegiatan ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari hal yang positif. Dan yang terakhir ada asas keaktifaan. Semua anggota kelompok diharapkan aktif dalam kegiatan konseling kelompok berlangsung. Bagaimana, setuju? Setuju, Bu. Terima kasih buat semangatnya. Kita lanjutkan pada kegiatan intinya. Iya, Bu. Baik, siapa dulu yang ingin mengemukakan masalahnya? Saya, Bu. Saya merasa akhir-akhir ini ibu saya tidak sayang sama saya, selalu memarahi saya, padahal dulu tidak seperti itu. Saya marah, saya jadi tidak konsisten belajar dan jadi malas belajarnya. Ya, saya memahami perasaanmu. Selanjutnya, Kalau saya tidak boleh pacaran sama orang tua, kan gak enak, padahal aku suka sama seseorang. Saya merasa ibu saya lebih sayang sama kakak saya daripada saya. Kalau kakak saya minta apa-apa langsung dituruti, tapi kalau aku yang minta pasti suruh nunggu. Kan gak adil. iya, saya mengerti apa yang kalian rasakan. Nah, selanjutnya, baik, semua sudah mengumumkan masalahnya. Nah, sekarang masalah siapa yang akan kita selesaikan dulu? Masalah Aira, Bu. Kasihan sampai gak fokus belajar gitu. Ya setuju, kasihan Aira. Baiklah, kalau begitu, Aira, silakan ceritakan apa permasalahannya. Begini, Bu, ibu saya seperti tidak sayang sama saya, selalu marah-marah, salah sedikit marah.
Ibu sudah tidak sayang saya jadi malas belajar, Konsentrasi. percuma sulit untuk konsentrasi. Memangnya dulu ibu kamu gak gitu? Enggak, dulu baik kok, gak suka marah-marah. Mungkin ibumu sedang ada masalah. Iya, makanya dia sering marahin kamu. Aku gak tahu. Bagaimana ibumu dengan ayahmu? Mungkin sedang ada masalah, maksudku bertengkar. Kayaknya enggak, baik-baik aja kok. Cuma waktu itu ayah sedang ada masalah dengan saudara-saudaranya. Mungkin gara-gara itu biasanya orang tua suka marah-marah kalau sedang ada masalah, seperti orang tuaku dulu. Tapi kenapa ibu yang marah-marah? Ayahku biasa saja. Ya mungkin ayahmu orangnya kuat, jadi sabar menghadapi masalah. Iya, dan ibumu kurang sabar karena ayahmu dapat masalah, jadi dia suka marah-marah. Kamu juga harus sabar, positif thinking aja. Gak ada lo orang tua yang gak sayang sama anaknya sendiri. Betul, coba kamu ingat dulu waktu sebelum ayahmu belum mendapat masalah, gimana sikap ibumu. Ya baik, sayang sama aku. Nah tuh kan sebenarnya ibumu sayang sama kamu. Karena ada masalah ini jadi ibumu gampang marah, kamu ngertiin ibumu aja. Iya, kamu senengin ibu kamu aja, misalnya bantuin apa gitu, bantuin nyapu atau bersih-bersih biar ibumu senang. Ya kamu tunjukin dengan belajar giat, pasti ibumu senang. Apalagi kalau lihat nilaimu bagus, ya kan? Setuju tuh. Ya juga ya, mungkin ibuku itu kepikiran masalahnya ayah. Iya, kamu positif thinkingnya aja. Ibumu marah bukan berarti tidak sayang sama kamu, ya kan? Iya, kalian benar juga. Oke, bagaimana Aira dari saran dan masukan teman-teman kamu terhadap permasalahan kamu? Ya Bu, mungkin ada benarnya dan saya harus tetap rajin belajar. Bagus, bagaimana sekarang masih ada perasaan jengkel terhadap ibumu? Tidak Bu, sudah lega. Baiklah kalau begitu, sekarang permasalahan siapa yang akan kita pecahkan bersama-sama? Nabila bu. Misalnya Nabila, oke. Nabila, silakan ceritakan apa permasalahan kamu. Aku merasa kesal karena orang tuaku selalu melarangku pacaran. Mereka bilang aku terlalu muda dan harus fokus belajar dulu. Rasanya seperti tidak diberi kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri. Oke, terima kasih Nabila sudah berbagi pengalamannya. Tentu itu bisa terasa membatasi ya, karena kita ingin bebas membuat keputusan. Apakah kamu sudah mencoba bicara dengan orang tuamu tentang perasaanmu? Aku sudah beberapa kali coba, tapi mereka selalu bilang itu belum waktunya. Aku jadi merasa tidak dipahami. Paham. Terkadang orang tua memang memiliki pandangan dan kekhawatiran mereka sendiri, terutama tentang masa depan kita. Namun penting juga untuk mencari cara agar bisa saling mengerti. Apa menurutmu yang menjadi alasan utama mereka melarang? Mengalami hal yang sama. Orang tuaku melarang pacaran, terutama karena mereka ingin aku fokus pada sekolah. Aku merasa mereka lebih memprioritaskan pendidikan daripada kehidupan pribadiku. Itu adalah pemikiran yang bisa dipahami ya, bagaimana orang tua yang khawatir jika hubungan pribadi bisa mengganggu pendidikan atau tujuan hidup lainnya. Namun apakah kalian merasa ada ruang untuk berkomunikasi dengan mereka tentang bagaimana pacaran bisa tetap berjalan tanpa mengganggu fokus kalian? Juga sempat dilarang pacaran, tetapi aku mencoba berbicara secara terbuka dengan orang tuaku, memberitahu bahwa pacaran tidak harus mengganggu tanggung jawabku. Aku juga meminta mereka memberi batasan waktu supaya aku tetap bisa fokus. Nah, itu langkah yang sangat baik karena komunikasi terbuka bisa membantu membangun pemahaman bersama. Ingat, tidak ada yang salah dalam memiliki hubungan, asalkan kita bisa menjaga keseimbangan dengan tanggung jawab kita. Bagaimana menurut kalian, apakah ada cara lain yang kalian bisa coba untuk membicarakan hal ini dengan orang tua? Mungkin aku bisa mencoba memberi pengertian tentang bagaimana aku bisa menjalani keduanya, pacaran dan belajar dengan bijak. Tapi aku merasa agak ragu, takut orang tua malah semakin melarang. Perasaan itu sangat wajar. Mungkin pendekatan dengan menunjukkan tanggung jawab bisa membantu, seperti membicarakan prioritas kalian dan bagaimana kalian bisa mengatur waktu antara hubungan dan kegiatan lainnya. Kuncinya adalah menunjukkan bahwa kalian bisa mengatur hidup dengan baik. Aku pikir itu juga bisa jadi cara yang baik. Aku akan mencoba pendekatan seperti itu. Bagus sekali, ingat penting untuk tetap sabar dan terbuka dalam proses ini.
Berbicara dengan orang tua bisa memerlukan waktu, jadi jangan kecewa jika mereka tidak langsung memahami. Cobalah untuk melihatnya dari sudut pandang yang lain, terus menjaga komunikasi yang sehat akan sangat membantu hubungan kalian baik dengan orang tua maupun dengan pasangan. Terima kasih untuk sarannya. Aku akan mencoba berbicara lebih terbuka dengan orang tuaku. Oke, sama-sama. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas permasalahan yang terjadi pada Sapa. Oke, selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang dari Sapa, yang dari mana Sapa itu tadi mengutarakan bahwa tentang orang tua lebih memihak pada kakaknya. Ada beberapa orang yang merasa diperlakukan dan berbeda oleh orang tua. Mungkin merasa ada anak yang lebih disayangi dan diutamakan. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman atau perasaan mereka tentang hal ini? Saya merasa seperti itu, Bu. Saya sering merasa bahwa kakak saya lebih diperhatikan oleh orang tua. Mereka selalu memberikan perhatian lebih padanya. Sementara saya harus berusaha keras agar mereka memperhatikan saya. Terima kasih untuk Sapa yang telah membagi pengalamannya. Apa yang membuat Sapa merasa seperti itu? Apakah ada situasi khusus yang membuat perasaan tersebut semakin kuat? Misalnya ketika saya mendapat nilai buruk, orang tua saya marah besar dan memberi banyak nasihat. Tapi kalau kakak saya yang melakukan hal yang sama, mereka lebih sabar dan tidak begitu banyak mengkritik. Itu yang membuat saya merasa seperti tidak dipedulikan. Saya juga merasakan hal yang serupa, Sapa. Kadang-kadang saya merasa seperti saya harus selalu bersaing dengan saudara-saudara saya untuk mendapatkan perhatian orang tua. Saya merasa tidak pernah cukup baik di mata mereka. Itu adalah perasaan yang sangat sulit, Nabila. Apa yang menurut kalian mungkin menjadi penyebab orang tua berlaku seperti ini? Mungkin kita bisa mencoba melihat dari sudut pandang orang tua. Saya pernah berpikir bahwa orang tua saya mungkin tidak sengaja memperlakukan kami berbeda. Mungkin mereka merasa adik saya membutuhkan lebih banyak perhatian karena dia lebih muda. Atau mungkin saya sudah dianggap lebih dewasa dan bisa mengurus diri sendiri. Tapi tetap saja rasanya tetap tidak adil. Itu adalah pemikiran yang baik, Aira. Mungkin orang tua kita tidak menyadari bahwa cara mereka bertindak dapat mempengaruhi perasaan kita. Hal penting yang harus kita coba atau hal penting yang harus kita lakukan adalah mencoba membicara dengan mereka secara terbuka dan jujur tentang perasaan kita, tentunya dengan cara yang baik dan penuh pengertian. Apakah kalian pernah mencoba berbicara langsung dengan orang tua tentang perasaan yang kalian rasakan? Saya belum pernah. Saya khawatir mereka akan merasa disalahkan atau malah tidak peduli dengan perasaan saya. Saya juga takut kalau mereka malah merasa marah atau tidak mengerti, tapi saya rasa itu bisa menjadi cara yang baik untuk mengurangi rasa tidak adil ini. Terkadang memang terasa menakutkan untuk membuka percakapan yang sensitif. Namun berbicara dengan cara yang penuh empati dan tidak menyalahkan bisa membantu orang tua kita memahami perasaan kita. Kita bisa mulai dengan mengatakan aku merasa dan mengungkapkan perasaan kita tanpa menuduh. Itu bisa menjadi cara yang lebih lembut untuk menyampaikan perasaan tanpa membuat orang tua merasa disalahkan. Saya akan coba pikirkan cara yang tepat untuk mengungkapkan hal ini kepada orang tua saya. Nah, itu langkah yang bagus, Aira. Ingat, berbicara tentang perasaan kita itu penting. Dan kita juga harus memberi kesempatan kepada orang tua untuk menjelaskan pemikiran mereka. Kunci utama adalah komunikasi yang terbuka dan penuh kasih sayang. Saya merasa sedikit lebih tenang sekarang setelah bisa berbicara tentang perasaan ini. Terima kasih ya Bu sudah memberikan kesempatan untuk berdiskusi ini. Sama-sama, Sapa. Semua perasaan kalian itu relate dan berbicara tentangnya adalah langkah pertama yang sangat baik. Jangan ragu untuk berdiskusi baik di sini maupun dengan orang tua kalian di rumah. Karena sekarang sudah masuk kelas, kita akhiri pertemuan kali ini, oke? Oke. Nah, nanti kita akan ketemu lagi 2 minggu untuk melihat perkembangan dari permasalahan Aira, Sapa, dan juga Nabila. Bagaimana anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebelumnya sebelum menutup ini, Ibu akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kalian sudah mau berdiskusi, sudah mau ikut berdiskusi ke konseling kelompok ini. Dan sebelum kita juga akhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dalam hati berdoa dimulai. Selesai.
Oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.